Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini tanggal 17 September, judulnya Raja dalam Kebenaran. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi yang ditulis oleh Ellen G. White, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat mengasihi dan mencintai kami, umat-umat yang berdosa. Kami datang kepadamu Bapa di pagi hari yang indah ini, menaikkan puji syukur limpah terima kasih atas hari yang baru, atas kasih dan kemurahan Tuhan yang memelihara kami. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Dan pagi ini Tuhan, sebelum memulaikan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong apa yang akan kami dengar nanti tidak lalu begitu saja, tapi tertanam dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan terdapat di dalam Yeremia 23 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Mari kita dengarkan uraiannya. Gambaran Yesaya yang indah tentang kemuliaan Mesias menjadi pelajarannya siang dan malam. Pucuk dari akar Isai, seorang raja yang akan memerintah dalam kebenaran, menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Naungan batu yang besar di tanah yang tandus, Israel tidak lagi akan disebut yang ditinggalkan suami, ataupun tanahnya yang sunyi, melainkan akan disebut oleh Tuhan, yang berkenan kepadaku, dan tanahnya bersuami. Kita bisa baca di dalam Yesaya 11 ayat 4, Yesaya 32 ayat 2, dan Yesaya 62 ayat 4. Saudaraku, hati orang buangan yang kesunyian itu dipenuhi dengan penglihatan yang mulia. Ia memandang kepada raja itu dalam kemuliaannya, lalu diri pun dilupakan. Ia melihat kemuliaan kesucian, lalu merasa dirinya tidak sanggup dan tidak layak. Ia sudah sedia untuk pergi sebagai utusan surga, tiada gentar oleh kemanusiaan, sebab ia telah memandang kepada ilahi. Ia dapat berdiri tegak dan berani di hadapan raja-raja duniawi, sebab ia sudah sujud di hadapan Raja segala raja. Yohanes belum mengerti betul sifat kerajaan Mesias itu. Ia mengharap bahwa Israel akan dilepaskan dari musuh-musuh bangsanya. Tetapi kedatangan seorang raja dalam kebenaran dan penetapan Israel sebagai suatu bangsa yang suci merupakan tujuan harapan yang besar itu. Demikianlah ia percaya akan digenapkannya nubuatan yang diberikan pada waktu ia lahir, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ia melihat bangsanya tertipu, merasa puas akan diri sendiri, dan tidur dalam dosa-dosanya. Ia ingin membangunkan mereka kepada cara hidup yang lebih suci. Kabar yang telah diberikan Allah kepadanya supaya disiarkan, dimaksudkan untuk mengejutkan mereka dari kelalaiannya dan membuat mereka gemar karena kejahatannya yang besar itu. Sebelum benih Injil dapat ditanamkan, tanah hati itu mesti dihancurkan. Sebelum mereka mencari kesembuhan dari Yesus, mereka wajib disadarkan lebih dahulu akan bahaya mereka dari luka-luka dosa.
dalam Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 94 dan 95. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam. Apakah memandang kepada Yesus akan mengubah cara saya memandang sesama manusia? Bagaimana itu mengubah hasrat saya untuk melayani Kristus? Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini dengan judul Raja dalam Kebenaran. Semoga di sepanjang aktivitas saudara dan saya selalu mengutamakan Tuhan dalam segala tindak tanduk saudara dan saya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.